Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan Subhanahu wa taala dan selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bahas dalam diskusi ini yaitu ijtihad sebagai gerakan Islam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Nimas Ayu Soleha dengan NIM I0002000135. Kemudian ada Inta Salsabila Pratiwi dengan NIM I0002000146. Kemudian Saina Safaraswara dengan NIM I0002000150. Selanjutnya yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Latar belakang dalam istilah ijtihad adalah suatu keniscayaan. Mengingat Al-Quran, hadis adalah ajaran dasar yang memerlukan penjelasan, rincian, tata cara pelaksanaan, dan sebagainya. Agar dapat mengimplementasikan secara benar penjelasan terhadap Al-Quran dan hadis harus dilakukan oleh orang yang benar-benar paham teks dan konteks ajaran Islam, yaitu para ulama. Universitas dan finalitas ajaran Islam meliputi semua dimensi kehidupan umat Islam yang di dalamnya terdapat hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dan sesamanya, dan dengan alam lingkungannya. Prinsip yang digunakan untuk universalitas merujuk pada Al-Quran dan hadis dengan inti ajaran akidah, syariat, dan akal ekwivalent dengan iman, Islam, dan ihsan dengan fungsi ajaran sebagai hudan dan rahmatan lil alam. Dalam mengimplementasikan nilai dasar dalam agama Islam yang universal terhadap persoalan baru, kondisional, serta yang selalu berubah-ubah, diperlukan adanya ijtihad. Ijtihad di sini bermaksud untuk memahami semangat atau konteks sejarah Islam yang berkaitan dengan persoalan baru yang sedang dihadapi oleh umat Muslim saat ini. Metode yang digunakan yaitu penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Creswell dalam Rahadi tahun 2020 menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang dilakukan untuk memahami permasalahan manusia atau sosial, di mana kegiatan dilakukan dan memberikan gambaran secara komprehensif serta disajikan dalam bentuk narasi yang dilakukan secara alami. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi melalui penelitian kepustakaan. Pembahasan sebagai hudan dan rahmatin lil alamin, agama Islam hadir pada setiap tempat dan waktu memberi solusi dan pencerahan terhadap kehidupan umat manusia dalam pemenuhan kebutuhan, baik secara lahiriah maupun secara batinnya. Sedangkan untuk mengimplementasikan nilai dasar ajaran Islam yang universal itu terhadap persoalan kondisional serta selalu berubah-ubah diperlukan ijtihad. Dalam Islam, ijtihad meliputi semua dimensi ilmu-ilmu keislaman yang akidah, syariat, dan akhlak sebagai ajaran dasar dengan berbagai implikasinya. Khususnya ketika terjadi akulturasi antara agama Islam dengan budaya lain seperti Mesir, Syria, Persia, dan Yunani, yang daripadanya kaum muslim mengambil faedah persoalan baru yang muncul direspon oleh kaum muslim melalui ijtihad. Akulturasi budaya yang terjadi antara agama Islam dengan agama-agama dan budaya tersebut dapat terkait dengan semua dimensi ajaran Islam, baik akidah, syariat, dan akhlak, serta segala implementasinya yang pada gilirannya dapat menemukan persoalan baru dan rumit yang memerlukan ijtihad guna mengetahui kedudukan persoalan tersebut dalam ajaran Islam. Dengan demikian lahirlah berbagai hasil ijtihad pada semua dimensi ajaran Islam tanpa terkecuali. Selanjutnya akan disampaikan oleh Intan. Kritisi jurnal utama. Menurut Tomo Parantani, ijtihad sebagai prinsip gerakan Islam, metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan studi pustaka, Al-Quran, hadis, dan catatan sejarah. Dalam jurnal ijtihad yang dimaksud yaitu untuk merespon persoalan baru yang dihadapi umat Islam dimanapun dan kapanpun. Persoalan utama yang terpampang dalam kaum muslimin dewasa ini adalah kemajuan sains dan teknologi. Melalui ijtihad, persoalan baru tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Penyelesaiannya dicari oleh para mujtahid
sehingga kedudukannya dapat dipandang sebagai dinamika ajaran Islam. Jurnal pendukung 1. Sedangkan menurut Fahmi Hamdi, ijtihad sebagai dasar pendidikan Islam, metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan studi pustaka. Kemajuan pendidikan umat muslim di masa lampau telah melahirkan cendekiawan muslim di berbagai bidang. Hal ini terjadi karena terkait dengan adanya kebebasan untuk berijtihad, karena orang yang salah dalam berijtihad diberi 1 pahala dan yang benar akan diberikan 2 pahala, sehingga ijtihad dalam arti yang luas tidak hanya terbatas pada upaya melakukan istinbat hukum-hukum fikih saja, melainkan ijtihad dalam dimaknai sebagai upaya kreatif dan inovatif untuk kemajuan dan kebaikan segala aspek kehidupan termasuk pendidikan. Jurnal pendukung 2. Menurut Sudirman Suparmin, ijtihad sebagai konsep pembaharuan hukum Islam, metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan studi pustaka Al-Quran dan hadis. Dilihat dari perubahan yang berlangsung dewasa ini, sudah saatnya untuk merumuskan ijtihad baru. Sistem ijtihad dapat dilakukan melalui yang dinamakan ijtihad intiqai, yaitu pendapat terkuat dan dipandang sesuai dengan kehendak syar'i. Seleksi hukum dapat dilakukan dalam mazhab yang pas dan dapat pula di luar mazhab yang pas. Dalam berijtihad, orang yang memiliki kompeten dalam bidangnya harus dituntut untuk melakukan ijtihad dalam batas ranah permasalahan ayat-ayat yang bersifat zanniyah. Keberadaan mujtahid dalam era modernisasi dan globalisasi sangatlah dibutuhkan untuk mengimbangi kebutuhan-kebutuhan sekaligus keresahan masyarakat. Jurnal pendukung 3. Menurut Abdi Wafihad, ijtihad sebagai alat pemecah masalah umat Islam. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan sumber hukum Islam yang disepakati jumhur ulama adalah Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Setelah menelaah tentang pengertian syarat rukun dan dasar-dasar hukum dan lapangan ijtihad atau objek ijtihad, ternyata sangat logis untuk menjadi seorang mujtahid atau bagaimana caranya untuk menjadi bagian dari ijtihad. Dengan melihat perkembangan zaman di era sekarang, terutama kaum muslimin sangat sulit untuk mencari orang yang ahli dalam masalah ijtihad jika mengikuti aturan baku ijtihad yang zaman dahulu. Namun, jika melalui jalur yang benar, yaitu mencari hukum baru atau menggali permasalahan yang belum terselesaikan dengan tetap berpedoman pada kaidah-kaidah yang benar, bisa jadi pintu ijtihad masih terbuka lebar. Sebab, jika tidak, hukum Islam akan menjadi bisu dan kaku karena tidak mampu untuk mengimbangi dinamika zaman. Jurnal keempat. Menurut Isa Ansori, dalam jurnal perbedaan metode ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam corak fikih di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, latar belakang dan metode ijtihad antara Batsu Masyail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah mempunyai perbedaan orientasi. Orientasi Nahdlatul Ulama menekankan pada pendekatan budaya untuk mempertahankan nilai-nilai sebelumnya yang telah baik dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, serta juga mengambil nilai-nilai baru yang dengan lebih baik. Pendekatan orientasi Muhammadiyah yaitu berusaha memulihkan dan menyucikan Islam sesuai dengan ajaran asli yang kembali ke Al-Quran dan Al-Sunnah, seperti berusaha memurnikan Islam dan kontaminasi tahayul. Kemudian akan disampaikan oleh Shaina. Baik, yang selanjutnya ada jurnal pendukung kelima. Menurut Amal Paranrani dalam jurnal Ijtihad dalam Pemikiran Islam, Perspektif kaum sufi, metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Ijtihad sebagai prinsip gerakan Islam meliputi semua dimensi ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis mutawatir, maupun ilmu-ilmu lainnya yang berlangsung terus sepanjang masa tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sedangkan dalam sufisme, ijtihad dimaknai sebagai upaya atau kerja keras melalui ketaatan, menjalankan syariat yang dilaksanakan dengan mujahadah dan muraqabah, serta melakukan suluk atau perjalanan spiritual menempuh maqamat hingga mensucikan diri lahir dan batin. Kemudian jurnal pendidikan Islam, menurut Ahmad Hanani Nasih dalam jurnal Ijtihad dalam Hukum Islam, metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan studi pustaka Al-Quran, hadis, dan sunnah para nabi. Ijtihad merupakan petunjuk hukum yang sangat penting dalam perumusan hukum Islam sebagai upaya menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan yang konkret serta penjabaran konsepsi Islam dalam segala aspeknya. Dasar penetapan ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan Al-Sunnah.
Selanjutnya, jurnal pendukung yang ke-7. Menurut Anjar Nugroho dalam jurnal Al-Ijtihad Al-Mu'asyir, paradigma pengembangan pemikiran Islam di Muhammadiyah, metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan berpikir dalam menggali dan merumuskan ajaran Islam baik di bidang hukum, akidah, filsafat, tasawuf maupun disiplin ilmu lainnya berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu. Sedangkan metode atau pendekatan yang dipahami dalam berijtihad pada Muhammadiyah yaitu A-Bayani, yaitu metode yang menggunakan pendekatan kebahasaan. B. Taklili, yaitu metode pendekatan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran. Kemudian yang C adalah Istiswahi, yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan. Kesimpulan, ijtihad adalah suatu keniscayaan mengingat Al-Quran, hadis adalah ajaran dasar yang memerlukan penjelasan rincian pada cara pelaksanaan dan sebagainya agar dapat diimplementasikan secara benar. Dalam Islam, ijtihad meliputi semua dimensi ilmu-ilmu keislaman yang akidah, syariat, dan akhlak sebagai ajaran dasar dengan berbagai implikasinya, khususnya ketika terjadi akulturasi antara agama Islam dan budaya lain. Akulturasi yang terjadi antara agama Islam dengan agama-agama dan budaya tersebut dapat terkait dengan semua dimensi ajaran Islam, baik dari jurnal utama dan jurnal pendukung mempunyai persamaan, yaitu tentang metode penelitian yang digunakan, yaitu metode kualitatif. Persamaan yang lain yaitu ijtihad menjadi prinsip dalam menjalankan gerakan Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lainnya. Sedangkan perbedaannya antara jurnal utama dan jurnal pendukung yaitu jurnal utama hanya merujuk pada semua gerakan Islam yang berijtihad secara umum, sedangkan jurnal pendukung lebih memfokuskan pada setiap gerakan Islam yang ada seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lainnya. Jadi setiap gerakan Islam perlu adanya ijtihad agar gerakan Islam tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Demikian presentasi kritik berbasis jurnal mata kuliah metodologi studi Islam dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.